Guys, sekarang kita lagi ada di WSB. Hai guys. Hai guys. Jadi sekarang kita udah di WSB. Dari mozzarella kita akan ke ruang edukasi. Nanti di sana ada waktu kurang lebih 45 menit kita akan belajar tentang uji kualitas susu, SOP penerimaan susu, dan juga SOP pemanenan madu. Karena di tempat kami selain susu kita juga punya madu, nanti akan dijelaskan di ruang edukasi. Dan yang terakhir, dari susu full cream, jadi masing-masing berbeda ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk es krimnya sendiri kami memiliki 6 laboratorium akan disimpan di sini teman-teman. Yang selanjutnya akan diuji kembali. Jika sudah benar-benar lolos uji, susunya akan dikirim ke bagian proses pengolahan. Jika tidak lolos dari awal, susunya yang pertama akan sudah dijelaskan ya, kalau kita memiliki dua jenis keju, yang pertama adalah keju mozzarella, yang kedua adalah keju cheddar. Bedanya apa? Keju mozzarella yang teksturnya lumer atau soft, dan yang keju cheddar adalah teksturnya padat atau yang bisa kita parut atau slice. Gimana proses pembuatannya sampai bisa menjadi dua keju tersebut? Caranya adalah susu segar yang sudah lolos uji akan langsung dimasukkan ke mesin cheese flat. Kemudian dia akan diputar atau diaduk dan dipanaskan dengan suhu 33 derajat. Kalau sudah mencapai suhunya, mesinnya akan berhenti berputar. Kemudian kita berikan enzim namanya reagent. Reagent ini paling penting pada proses pembuatan keju. Kenapa? Karena dia yang mengkalkulasi atau memisahkan air dan lemaknya susu, yaitu whey dan curd. Nah, yang kita gunakan pada keju adalah apa? Air lemak yang digunakan menjadi keju kira-kira lemak. Yang kita gunakan adalah lemaknya. Itu kenapa kita kalkulasi atau kita pisahkan. Kita perlu bantuan reagent supaya dia berpisah. Kemudian dia ketika yang cair lemaknya dia berdekatan akan saling mengalir menggumpal menjadi seperti tahu, empuk, padat, sedikit berair. Kalau sudah seperti tahu dia sempurna, baru bisa kita produksi. Yang pertama kita jadikan dia menjadi keju mozzarella. Jadi karena tadi lemaknya akan dipotong dadu, kemudian kita masukkan ke mesin stretching yang ada di sebelah kiri teman-teman. Nah, dia di sana nanti perutnya akan ditarik sambil dipanaskan dengan suhu 90 derajat selama 10 menit. Jadi selama 10 menit dia akan ditarik sama seperti kita ditarik gitu ya. Tapi bedanya dia sambil dipanaskan. Jadi bisa lumer dan halus setelah dia ditarik dan dipanaskan. Baru setelah itu, setelah dia sempurna lumernya bagus, baru kita simpan di ruang edis belakang sana sendiri. Nah, dan diperlembut di suhu 11 derajat selama 1 hari supaya sisa airnya berkurang dan tidak cepat basi. Jadinya dia bisa awet. Ketika kita simpan di freezer akan awet selama 1 tahun, dan ketika kita simpan di kulkas akan bertahan hanya 6 bulan. Kenapa laporannya dia dinaikkan semakin berkurang? Sebaiknya karena tidak ada pengawetnya teman-teman. Jadi dia harus benar-benar tinggi dan stabil suhunya. Ketika di suhu ruang dia hanya bertahan 1 hari saja. Jadi setelah kita beli wajib dan harus disimpan di suhu dingin. Nah, yang kedua adalah kita jadikan dia keju cheddar. Ketika mozzarella kita stretching, cheddar kita press. Jadi kalau tadi langsung kita press, kita keluarkan airnya. Tersisa lemak dari susu sapi 100%. Jadi dalam bentuk dari lemaknya susu sapi. Kalau sudah bisa di-press, lalu gimana? Nah, sebelum kita jelaskan, sudah pernah masakan, sudah tahu ya cheddar biasa yang biasanya teman-teman beli di rumah? Tahu. Gimana? Bentuknya apa? Kotak. Warnanya kuning kan? Lebih ke putih. Kalau ini kuning kan? Lebih ke orange ya, kekuningan. Benar, kuning banget. Kuning tua ya namanya ya. Nah, beda apa enggak kira-kira dari warnanya sudah berbeda? Bahannya sama enggak?
beda. Jadi berbeda. Ketika yang di sini warnanya orange karena memang murni dari susu hewani yaitu susu sapi. Ketika yang di rumah kok warnanya juga putih kan karena dia bukan dari susu hewani, tapi dari susu nabati yaitu tepung jagung. Jadi bukan asli dari susu sapi. Makanya dia ada tambahan pangannya rasanya jadi lebih asin. Dan dia bisa diawetkan di suhu ruang, dia bisa awet, tidak perlu di kulkas, dia bisa 1-2 tahun nggak apa-apa, aman. Nah itu kenapa dia pasti rasanya enak karena memang dia diolah supaya lebih enak. Berbeda dengan yang ada di sini, dia murni dari susu sapi, tidak ada tambahan pangannya, jadi asli dari rasa susu, yaitu khasnya susu gurih dan manis. Kemudian tidak ada pengawetnya, terus gimana supaya awet? Setelah dia di-press sampai dia hilang airnya, kita simpan di ruang aging sana. Kita pendinginkan dia dibiarkan selama 1 tahun. Berbeda dengan yang di mozzarella, dia perlu didinginkan tapi cuma 1 hari. Kalau cheddar perlunya 1 tahun. Dia didiamkan supaya semakin membuah, semakin enak, semakin gurih, semakin manis. Tapi tidak didiamkan ya, harus dirawat. Diapakan? Disikat, dicuci. Apanya yang disikat? Kejunya dari apa? Dari jamur. Karena di dalam sana dingin atau masih lembab, jadinya akan keluar jamur. Nah jamurnya harus segera dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, dia akan merusak kejunya. Jadi kalau makan kejunya, akhirnya dia akan membuat lubang yang sama kayak itu. Jadi tahu ya kejunya kalau ada lubangnya. Nah kalau yang di sini kejadian ini dia akan merusak. Jadinya boleh dimakan atau enggak? Enggak. Boleh. Jadi harus dibuang. Itu kenapa harus dirawat? Kalau nggak dirawat dia akan rusak, jadinya kita tidak bisa konsumsi. Kalau kita rawat bisa awet sampai bertahun-tahun, 10, 20 tahun, 30 tahun bisa asal dirawat. Tapi kalau sudah dimakan, dipotong hanya bertahan 6 bulan. Kenapa? Semua karena tidak ada pengawetnya. Jadi setelah kita konsumsi, dia sudah terkontaminasi saluran udara, tangan, pisau, jadinya dia sudah berkurang masa tahannya. Ini coy kejunya coy. Gimana rasanya? Enak dong. Rere gimana rasa kejunya? Enak. Astagfirullahaladzim. Sudah ada 2 jenis es krim. Yang pertama yaitu adalah Gelato. dan Es yang full cream. Ya, Semua itu es krim, gelato es krim. Apa yang gelato? yang ada rasanya. Es krim gelato adalah es krim yang Ada rasanya. low fat atau rendah lemak. Tapi ada Jadi rasanya. kami memisahkan untuk kandungan lemak yang ada di gelatonya. Jadi untuk es krim gelato adalah zero fat. Jadi Oke. kami tidak menambahkan fat ataupun gulanya juga tidak terlalu manis. Berbeda dengan yang full cream atau yang jenisnya yang nanti yang tadi bentuknya berwarna coklat. Nah, untuk yang mungkin teman-teman lagi program diet bisa sangat direkomendasikan untuk yang versi gelato, gitu ya. Nah, apa sih keunggulan dari es krim nanti ini dibanding dengan es krim yang lain? Jadi teman-teman, untuk es krim nanti ini kami tidak menambahkan campuran air di dalam proses pembuatannya, sehingga aman dikonsumsi buat teman-teman. Jadi nanti jangan khawatir apabila mengkonsumsi es krim nanti jangan khawatir batuk atau pilek karena semua bahannya terbuat dari perahan susu sapi segar. Jadi nanti teman-teman bisa membelinya di rumah susu. Oke, kita lanjutkan pada ingredients-nya. Jadi untuk membuat es krim tentunya kita membutuhkan beberapa ingredients. So di wisata edukasi susu Batu ini kita memiliki 4 bahan dasar. Yang pertama tentunya kita membutuhkan fresh milk. Yang kedua yaitu ada sugar. Yang ketiga yaitu ada ice cream powder atau bubuk es krim. Yang terakhir yaitu ada flavor atau perasa. Nah dari keempat bahan ini tadi akan kami mixer. Jadi mixer ini sama seperti ketika ibu teman-teman membuat kue. Jadi we need mix a lot of ingredient with 15 minutes. Jadi kita mencampur semua bahannya, diaduk sampai merata selama berapa menit mas? Lamanya 15 menit sampai dia tercampur merata. Kemudian setelah itu nanti akan kami pindahkan yaitu ke dalam mesin ice cream maker. Dalam satu kotak ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah ratu lebah.
Satu lebah seperti foto yang ada di posisi tengah ini, teman-teman. Ya. Jadi, satu lebah ini bentuknya lonjong dan paling besar sendiri. Satu lebah ini tugasnya hanya bertelur saja setelah dia kawin. Dia kawin membutuhkan pejantan kurang lebih 20 sampai 23 pejantan. Kemudian satu lebah ini seharinya bisa memproduksi telur kurang lebih 1000 telur. Yang kedua adalah drone atau pejantan, ya, yang gemuk warna hitam adalah pejantannya, teman-teman. Dan yang paling banyak ini adalah worker atau pekerja. Yang seperti yang saya pegang ini adalah lebah-lebah pekerja. Lebah pekerja ini yang melindungi keluarganya. Baby. Aku pakai yun, aku pakai yun. Baby. Mereka memerintah si sapi.